yang menjadi presiden Amerika itu 60% dari advokat. Siap. 20% dari militer, 15% dari pengusaha, 5% dari artis. Jujur saja Pak Yusril, Pak Otto itu adalah guru. Permasalahan standar profesi advokat. Mau tidak mau kita akui itu menjadi masalah besar hari ini. Win-win solution adalah membentuk Konfederasi Advokat Indonesia. Jadi biarkan saja berkembang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Irjen Pol Abdul Ghafur, dan juga Bapak Irjen Pol Anang Sarif selaku tuan rumah pada hari ini. Yang saya hormati yang Seksi Jenderal, Sekjen maksudnya Pak Jenderal, itu Seksi Jenderal kalau kita di partai, Bang Iskandar. Yang saya hormati rekan-rekan advokat yang lain. Terima kasih atas kesempatan ini yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya ingin menyampaikan apa yang menjadi pemikiran saya terkait kekisruhan yang terjadi di negara kita ini ya, yang mana itu terkait advokat. Sebelumnya saya izin menyampaikan kenapa saya jadi advokat, Komandan. Kenapa saya berani keluar dari TNI dan sekarang menjadi advokat. Karena dari dulu waktu saya masih Lenan 2, saya pernah membaca buku bahwa di Amerika itu yang menjadi presiden Amerika itu 60% dari advokat. 20% dari militer, 15% dari pengusaha, 5% dari artis. Yang kedua, kenapa saya menjadi advokat? Kenapa di Amerika itu banyak advokat yang menjadi presiden? Setelah saya kaji, ternyata banyak advokat di sana itu yang benar-benar belajar secara mental, belajar secara retorika, dan belajar bagaimana memenangkan hati dan pikiran masyarakatnya itu adalah dengan menjadi advokat, yaitu melakukan pembelaan-pembelaan terhadap hak masyarakat, hak rakyat di Amerika. Nah, itu yang saya lihat. Jadi sebenarnya ini adalah kesempatan bagus bagi kita advokat. Mungkin kedepannya kita bisa, bagaimana advokat bisa menjadi presiden kedepannya. Tentu dengan tidak berlarut-larut dengan permasalahan-permasalahan seperti ini. Seperti itu Bapak. Selanjutnya saya menilai tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada senior-senior kita itu, tokoh-tokoh advokat. Jujur saja Pak Yusril, Pak Otto itu adalah guru. Melalui online kita selalu melihat pemikiran-pemikiran beliau. Dan juga kita juga melihat bagaimana aksi-aksi yang dilakukan oleh Pak Otto Hasibuan. Ya, banyak kita belajar bagaimana cara mengadvokasi masyarakat yang benar dari beliau. Mungkin di permasalahan ini kita melihatnya apa yang menjadi pandangan mereka itu adalah kurang tepat. Makanya pada kali ini saya ingin izin mengusulkan mungkin kita bisa membentuk sebuah konsep yang mana kita bisa membawa konsep ini nanti di setiap acara-acara diskusi dengan OA lain. Ada baiknya kita membuat konsep dan itu yang kita pertahankan di setiap diskusi tersebut. Saya setuju dengan kekhawatiran, kerisauan dari tokoh-tokoh tersebut. Betul kan? Kenapa mereka maunya single bar? Karena mereka melihat dengan multi bar yang ada sekarang, banyak permasalahan yang muncul yang akhirnya tidak bisa diatasi. Seperti yang pertama adalah permasalahan standar profesi advokat. Mau tidak mau kita akui itu menjadi masalah besar hari ini. Yang kedua adalah permasalahan kualitas advokat. Nah, saya melihat ada dua bentuk advokat Pak Jenderal. Dan mungkin ada advokat ini menjalankan salah satunya, ada advokat tersebut bisa menjalankan dua-duanya, tergantung klien maunya apa. Ada advokat yang benar-benar menjalankan kitab undang-undang hukum pidana tersebut. Tapi kebanyakan advokat yang kita lihat itu adalah kasih uang habis perkara, selesai perkara. Banyak Pak Jenderal. Dan itu menjadi masalah buat kita hari ini. Betul kan? Yang akhirnya kita melihat banyaknya
penegak hukum yang lain tidak menghormati kita, tidak menghormati profesi kita. Seharusnya kita kan setara dengan mereka, dan kita harusnya keberanian kita harus berani menyampaikan hal yang benar demi terwujudnya keadilan. Tapi ini adalah masalah yang saya lihat ada di pemikiran para tokoh-tokoh tersebut, dan juga mungkin itu menjadi pemikiran kita bersama. Yang ketiga adalah permasalahan pengawasan dan juga penegakan etik ya advokat terhadap advokat yang melanggar. Kita sebenarnya kalau secara pribadi ya kita senang sebenarnya ini kalau lemah karena kita pelakunya. Tetapi yang kita risaukan lawan-lawan kita itu kadang-kadang sudah masuk penjara 4 tahun, habis itu beracara lagi. Di pengadilan dia lebih kenal dengan panitera, dia lebih kenal dengan hakim, dia kenal dengan jaksa, yang bisa membuat kita orang-orang yang benar ini KO dalam melakukan penegakan hukum. Mohon maaf ini kan, seperti sekarang setelah tertangkapnya Richard Zarov ini kemungkinan akan banyak advokat yang dipanggil. Yang terindikasi itu berkaitan dengan adanya suap menyuap dalam rangka memenangkan kliennya. Yang seperti yang sekarang kita lihat. Sebentar. Untuk tidak perkara kita kembali kepada organisasi advokat. Betul. Ini justru yang menjadi kerisauan tokoh-tokoh tersebut. Ini bagian dari itu. Ini bukan perkara. Bukan. Jadi gini, cara berpikirnya bukan begitu. Saya akan menyampaikan ini masalah pengawasan. Kan begitu. Artinya perlunya dewan kehormatan. Betul, Bapak. Betul. Jadi begitu. Maka oleh karena itu tentu kerisauan itu harus dijawab lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi sebenarnya untuk menjawabnya itu bisa saja single bar. Namun single bar ini kita sudah pengalaman. Memang pada saat itu saya masih TNI, tapi saya cukup mengikuti bagaimana orang-orang yang tidak disumpah di Peradi itu dicemetnya dulu di TV ya. Yang kita lihat, betul kan? Di kasus dan di beberapa kasus dia menganggap wah Anda tidak ini, Anda tidak itu gitu. Karena tidak disumpah di Peradi, akhirnya terjadi permasalahan ini. Akhirnya semua advokat di berbagai OA bisa sekarang beracara di pengadilan. Yang kedua, sekarang single bar kita tolak. Kita sekarang di multibar. Di multibar pun kita tidak punya solusi untuk menjawab 3 permasalahan tadi. Siap. Kita tidak punya solusi untuk itu. Makanya oleh karena itu saya mengusulkan kalau bisa kita persadi mengusulkan bagaimana kalau sebagai jalan tengahnya dari permasalahan ini adalah kita bentuk Konfederasi Advokat Indonesia. Yang mana konfederasi ini bentuknya adalah mengepalai semua OA-OA yang ada di bawahnya. Seperti yang terjadi di KNPI. KNPI itu adalah seperti koordinator lah. Betul kan? Untuk OKP-OKP yang lain. Begitu juga di organisasi buruh yang saya lihat. Nah, mungkin itu lebih efektif yang dimana di situ ada dewan kehormatan, ada dewan dewan pembina dan segala macamnya. Dan pengurus pusatnya itu, konfederasinya itu bisa diambil dari setiap OA. Yang pada intinya bisa menjawab 3 hal ini. Tentu ini demi kebaikan kita ke depan. Nah, dan banyak negara yang menggunakan konfederasi ini, salah satunya Jerman. Ya, mungkin ini yang perlu kita gaungkan untuk menengahi yang mengusulkan single bar dan juga yang menolak single bar tentu dengan tetap multibar. Namun keduanya ini tidak memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Jadi mohon izin kalau bisa kita dari Persadi kita berikan jalan tengah, yaitu win-win solution adalah membentuk Konfederasi Advokat Indonesia. Jadi OA biarkan saja berkembang. Tentu yang makan mengawasi nanti adalah konfederasi. Nah, kalau ada yang melanggar, ada nanti dewan etik atau dewan kehormatan atau dewan apapun namanya di dalam. Yang untuk mengkomunikasikan tentu ada lagi. Dan itu akan menjadi sebuah organ yang bisa membantu kita, menjembatani kita dengan pemerintah. Seperti itu. Mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.